Baik, Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita. Kita sapa. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya nih, Ustadz? Alhamdulillah baik. Antum Alhamdulillah ya. sehat? Insya Allah kita kajian pada pagi hari ini bersama Ustadz Najmi dengan pembahasan beriman kepada takdir adalah obat yang insya Allah akan berlangsung hingga 11.00 seperti itu. Insya Allah kita juga nanti akan membuka pertanyaan gitu Ustadz ya. Untuk itu langsung saja tidak berpanjang kalam, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Najmi Umar Bakar. Falyatafadhal mashkura Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kaum muslimin, Bapak Ibu, ikhwan akhwat sekalian yang berbahagia, kita kembali bertemu pada pagi hari ini dan insyaallah semoga semuanya sehat walafiat dan kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan keluasan waktu, serta nikmat lainnya untuk bisa kita beribadah kepada Allah, terutama di pagi hari ini kita beribadah dalam bentuk menuntut ilmu, yang semoga Allah berkahi dan Allah tambahkan selalu ilmu kita, dan kita pun diberikan kemampuan, hidayah dan taufik untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Dan di pagi hari ini, insya Allah kita akan membahas satu tema yang sangat penting. Ya, kenapa kita katakan sangat penting? Karena ini merupakan bagian dari rukun iman. Ya, kita sedang membahas bab akidah. Tema yang paling penting dalam Islam adalah tema akidah. Jangan sampai kita memiliki akidah yang salah, yang tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Kita mengetahui ada rukun Islam, ada 5 rukun Islam, ya, dan kita mengetahui ada rukun iman, ada 6 rukun iman, dan rukun iman yang ke-6. Rukun iman yang ke-6 yaitu beriman kepada takdir, takdir yang baik maupun takdir yang buruk, ya, takdir yang baik maupun takdir yang buruk yang bisa saja ya kita lihat, kita alami, kita rasakan, ya, semuanya terjadi dengan izin Allah. Apapun yang ada di muka bumi ini, semua di langit, di bumi, pada semua makhluknya, semua terjadi dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, dengan ketetapan dari Allah. Subhanallah. Bahkan di hadis yang sahih, Nabi SAW telah menjelaskan bahwa Allah telah mentakdirkan, ya, Allah telah mentakdirkan seluruh makhluknya 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Langit dan bumi belum ada, apalagi kita. Kita belum ada. Dan Allah sudah mentakdirkan 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Apa yang Allah takdirkan? Seluruh apapun yang ada di langit dan di bumi, dimanapun, ya, dari awal sampai akhir, sampai hari kiamat, sampai kapanpun, Allah sudah menulisnya. Allah perintahkan kepada pena untuk menulis, ya, apapun yang Allah takdirkan, yang Allah tetapkan, yang Allah kehendaki untuk terjadi. Ya, subhanallah. Ini merupakan bagian dari rukun iman. Jadi takdir ada yang baik dan ada yang buruk. Nah, itu semua datang dari Allah. Takdir yang baik dan yang buruk semua datang dari Allah, artinya dengan kehendak Allah, dengan izin dari Allah, dengan ketetapan dari Allah. Baik yang kita sukai atau yang tidak kita sukai. Yang kita inginkan maupun yang tidak kita inginkan, semua terjadi dengan takdir Allah. Ya. Jadi dalam rukun iman mesti dipahami, ya, ini sebetulnya pelajaran dari kecil kita sudah harus paham. Tapi kita ulang-ulang sampai kita dewasa, sampai kita tua. Rukun iman ini kelihatannya sepele. Ya, terutama rukun iman yang ke-6 ini ternyata banyak yang belum mengetahui.
Dalam rukun iman, yang beriman kepada takdir Allah, kita tahu bahwa beriman kepada takdir Allah baik yang kita sukai ataupun yang tidak kita sukai. Takdir Allah yang baik maupun takdir Allah yang buruk. Tetapi yang baik Allah perintahkan, dan yang buruk Allah tidak perintahkan. Ini mesti dipahami ya. Takdir terjadi dimanapun, kepada siapapun, di langit maupun di bumi. Takdir yang baik adalah sesuatu yang Allah perintahkan, adapun takdir yang buruk adalah sesuatu yang Allah tidak perintahkan. Walaupun dua-duanya berasal dari Allah. Takdir yang baik maupun yang buruk, dua-duanya berasal dari Allah. Tetapi harus dipahami bahwa yang baik itu merupakan sesuatu yang Allah perintahkan, adapun yang buruk merupakan sesuatu yang tidak Allah perintahkan. Allah sudah melengkapi di badan kita ini adanya mata, adanya telinga, adanya hati, dan pikiran. Untuk apa semua itu? Untuk memilih. Untuk memilih jalan yang baik dan meninggalkan jalan yang buruk. Wahadainahun najdain. Dan kami ilhamkan kepada manusia dua jalan. Semua manusia mendapatkan dua jalan, pilihan. Ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Nah, untuk bisa memilih dan memilah ini, Allah berikan kepada manusia akal yang sehat. Allah berikan mata, telinga, ya. Allah berikan kepada mereka hati dan pikiran. Jadi Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Meskipun Allah sudah mentakdirkan, ya, tetapi Allah juga memberikan ya pilihan kepada hamba tersebut dengan kelengkapan-kelengkapan yang ada di badannya. Nah, jadi disinilah Allah ingin menunjukkan kepada manusia, siapa yang mau ke jalan yang benar, silahkan. Siapa mau ke jalan yang buruk, maka silahkan. Ya. Nah, jika seseorang ingin menjadi seorang mukmin, maka silahkan menjadi seorang yang mukmin. Maka jika seseorang ingin menjadi orang yang kafir, silahkan menjadi orang yang kafir. Allah tidak memaksa seseorang. Allah tidak pernah memaksa seseorang. Silahkan, Allah berikan pilihan. Jadi takdir itu ada terbagi dua, Bapak Ibu sekalian. Ya, karena waktu kita juga terbatas, jadi kita ringkas saja pembahasannya. Takdirnya sangat luas ya, tetapi intinya insya Allah mudah dipahami. Takdir terbagi dua perkara. Yang pertama, takdir mutlak. Takdir mutlak artinya takdir yang memang sudah menjadi ketetapan Allah, keputusan Allah, ya, dengan izin Allah, dan tidak akan berubah selama-lamanya. Dan takdir ini merupakan sesuatu yang tidak ada campur baur dari makhluk. Allah menetapkan sesuatu yang sifatnya mutlak dan makhluk tidak berbuat di situ. Dan ini terjadi sampai hari kiamat, sampai kapanpun. Contohnya takdir mutlak ini adanya ketetapan dari Allah untuk manusia. Adanya kematian misalnya. Manusia pasti mati. Tidak mungkin tidak mati. Ya. Kemudian di manusia tersebut akan mendapatkan orang tua. Bapak dan ibu. Apakah kita bisa memilih dengan bapak siapa, dengan ibu siapa yang menjadi orang tua kita? Tidak bisa. Kita menerima, ini mutlak. Kita tidak bisa memilih dalam artian ini semua adalah keputusan Allah sendiri. Ya, takdir yang telah Allah putuskan. Dari rezeki, ya, Allah akan berikan rezeki kepada kita. Allah berikan keputusan tentang ajal kematian kita. Ya, terjadinya langit dan bumi, terjadinya surga dan neraka, terjadinya hari kiamat, ya, adanya bintang-bintang, planet-planet, tumbuhan-tumbuhan, hewan-hewan, semua terjadi dengan takdir mutlak. Tidak ada ikut campur sedikit pun manusia di dalamnya. Dan itu tidak akan berubah. Sama sekali, sampai hari kiamat. Nah, kemudian yang kedua, takdir ikhtiar. Takdir ikhtiar ini adalah juga takdir Allah, keputusan Allah. Yang Allah tetapkan bagi makhluknya, tetapi di sini ada perbuatan makhluk di mana Allah memberikan kepada makhluk untuk memilih. Ya, memilih karena mereka diberikan pilihan, dan itu pun terjadi ketika mereka memilih pun itu terjadi dengan takdir Allah. Ya, contoh-contoh ini banyak sekali ya. Jadi Allah tidak memaksa kita karena kita sudah punya iradah. Allah berikan kepada kita iradah, kemampuan untuk berkehendak, untuk berkeinginan.
Walaupun iradah kehendak kita, keinginan kita di bawah kehendak Allah. Tidak bisa itu terjadi dengan begitu saja. Kita punya keinginan, iya, silahkan. Allah memberikan pilihan. Mau mukmin silahkan, mau kafir silahkan. Ya, Allah berikan dua jalan. Ini jalan kebaikan, jalan keburukan. Nah, ini takdir ikhtiar nih. Takdir yang kedua ini, masuk ikhtiar, takdir ikhtiar. Jadi Allah berikan pilihan, tapi ketika kita memilih pun, dengan kemampuan kita, kita menyeleksi, kita mencari informasi, kita mencoba untuk memahami. Ketika kita sudah memilih sesuatu, itu pun ya takdir kita di bawah kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak bisa lepas satu pun ya keinginan makhluk, melainkan itu semua terjadi dengan takdir Allah. Nah, ini yang mesti dipahami ya. Jadi, jika Allah takdirkan dengan kehendak memilih jalan yang buruk, maka itu sudah takdir Allah. Tetapi jangan kita katakan Allah yang menghendaki jalan itu. Kita memilih ya, naudzubillah, memilih jalan yang buruk, jalan yang salah, jalan yang sesat. Ya, ini takdir Allah juga terjadi. Dia memilih. Kenapa dia memilih jalan yang salah? Sehingga Allah biarkan dia seperti itu. Allah takdirkan dia seperti itu. Dia sendiri yang memilih. Ini takdir yang kedua. Takdir ikhtiar. Ada ikhtiar kehendak manusia yang Allah berikan. Tetapi jangan kita katakan Allah yang menghendaki jalan tersebut, tapi kitalah yang menghendakinya. Oleh karena itu, jangan pernah berdalil dengan takdir di atas kemaksiatan. Kenapa Anda berzina? Kenapa Anda korupsi? Kenapa Anda minum khamar? Oh, sudah takdir saya seperti ini. Ya, perkataan seperti ini tidak boleh. Tidak boleh mengatakan perbuatan maksiatnya disandarkan kepada oh sudah takdirnya seperti ini. Nah, ini tidak boleh dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena Allah sudah menjelaskan bahwa itu perbuatan yang salah, yang tidak boleh kita ikuti. Demikian ya. Jadi kita coba melihat ayatnya secara singkat. Allah memberikan akal kepada manusia untuk memilih dan berkehendak. Lalu pilihan atau kehendak manusia itu tidak akan terjadi melainkan dengan izin Allah pada akhir. Coba kita lihat bagaimana di surah Al-Kahfi. Di surah Al-Kahfi ayat ke-29. Ya. Katakanlah Muhammad, kebenaran itu al-haqqu bi rabbikum. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki untuk beriman, hendaklah dia beriman. Barang siapa menghendaki kafir, maka biarlah dia menjadi kafir. Nah, di sini Allah berikan pilihan kepada manusia. Barang siapa menghendaki untuk beriman, hendaklah dia beriman. Barang siapa yang menghendaki, kalimat menghendaki, berarti manusia punya kehendak, punya keinginan, dan Allah biarkan mereka memilih. Tapi pilihan mereka pun tidak akan terjadi, melainkan dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, dengan takdir Allah. Contoh yang paling gampang ya, ketika kita melihat adanya jodoh. Jodoh ini termasuk apa? Takdir ikhtiar. Bukan takdir mutlak. Ya. Artinya di sini untuk memudahkan saja ya pemahamannya. Secara keseluruhan sebetulnya menjadi satu kesatuan. Takdir itu ditulis di Lauhul Mahfuz. Ketetapan semua yang terjadi ditulis di Lauhul Mahfuz. Ya. Dan untuk memudahkan kita bagi menjadi dua tadi, takdir mutlak betul-betul tidak akan berubah, takdir ikhtiar, dan ini menjadi sesuatu yang bisa berubah jika Allah menghendaki. Dan perubahan itu pun sudah ada juga di Lauhul Mahfuz. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Saya mencoba untuk dengan bahasa yang semudah mungkin. Ini sesuatu yang insya Allah lebih mudah untuk kita pahami. Intinya begini, bahwa ada takdir mutlak dan takdir ikhtiar, dan takdir ikhtiar inilah berupa pilihan, berupa jodoh misalnya, berupa rezeki juga ada termasuk di situ. Nah, kita mau pinter atau bodoh, ya itu pilihan kita. Ya, kita mau sukses atau tidak, pilihan kita, karena kita harus berusaha, kita beramal, kita bersungguh-sungguh. Nanti Allah akan berikan keputusannya, Allah akan berikan keadilannya. Allah Maha Adil dan Allah Maha Bijaksana. Begitu juga akan menikah. Rasul mencontohkan dan memberikan bagaimana ya untuk menikah, misalnya wanita dinikahi karena 4 perkara. Karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, maka pilihlah wanita yang taat dalam beragama, niscaya engkau akan beruntung.
Jadi ada usaha manusia di sini. Wanita banyak, ya bisa jadi dinikahi oleh seorang wanita, seorang laki-laki karena apa? Karena faktor hartanya, keturunannya, kecantikannya, atau agamanya. Dan Rasul menyuruh kita memilih dari sisi agamanya yang lebih dominan. Berarti ada ikhtiar di sini, ada usaha manusia. Dan ketika kita memilih A, B, C, D, ada 4 wanita, maka kemudian kita memilih yang terakhir, yang D misalnya, sebagai usaha kita setelah mencari tahu informasi segala macam, lalu pilihlah kita yang D, yaitulah takdir. Allah mentakdirkan seseorang itu menikah dengan yang D. Itu menjadi pilihannya. Tetapi ketika dia memilih yang D dan Allah tidak mentakdirkan, maka tidak akan terjadi. Meskipun itu pilihan dia, yang D. Inilah pilihan saya yang terbaik setelah saya mencoba mencari informasi. Saya istikharah segala macam, saya pilih yang D. Tapi pilihan manusia itu bisa terjadi dengan takdir Allah, dan bisa juga pilihan manusia itu tidak terjadi, karena memang Allah tidak mentakdirkannya. Subhanallah. Intinya Allah maha sempurna dan tidak pernah zalim kepada hambanya, tidak pernah salah dalam melakukan tindakan dan keputusan. Semua terjadi dengan izin Allah, tetapi awalnya memang atas dasar pilihan dan kehendak manusia. Itulah yang namanya takdir. Ya, jadi kalimat-kalimat seperti ini banyak dalam Al-Quran. Coba satu lagi ya, di surah At-Takwir. Di surah At-Takwir, ayat ke-28 dan 29. Ada kalimat, yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki. Lihat kalimatnya, siapa di antara kamu manusia yang menghendaki, ada keinginan menempuh jalan yang lurus. Siapa yang mau menempuh jalan yang lurus, siratal mustaqim. Dan kamu tidak dapat menghendaki itu. Meskipun kamu punya keinginan menempuh jalan yang lurus itu. Kecuali apabila dikehendaki oleh Allah. Ya, jadi manusia tidak bisa lepas begitu saja. Meskipun mereka diberikan pilihan, silahkan. Kalau takdir mutlak tadi, manusia tidak bisa memilih. Takdir yang pertama, jenis pertama, manusia tidak bisa memilih, mutlak. Siapa orang tua kita? Kita terlahir sebagai laki-laki atau perempuan. Kita nggak bisa memilih. Oh, ternyata sebagai laki-laki, ya sudah, ini takdir kita. Oh, ternyata lahir sebagai perempuan, ya sudah, takdir kita. Ya, kita lahir di Indonesia, ya sudah, kita nggak bisa memilih. Nggak bisa kita memilih multiple choice. Kalau bisa nanti lahirnya di Saudi Arabia, kalau bisa lahirnya nanti di Malaysia. Nggak bisa, lahir di Indonesia sebagai seorang laki-laki, dengan ayahnya ini, dengan ibunya ini, ya itu sudah ditentukan semuanya. Ya, jadi ini takdir mutlak yang tidak akan berubah. Tapi takdir yang ikhtiar tadi yang kedua, ini adalah sesuatu takdir yang disertai dengan pilihan manusia. Disitulah Allah memberikan berbagai macam pedoman dengan Al-Quran dan Sunnah. Manusia disuruh memilih, mau yang mana ini? Mau selamat atau tidak selamat? Mau benar atau mau yang salah? Mau yang hak atau yang batil? Mau syirik atau tauhid? Diberikan akal, kemampuan untuk bisa memilih dan memilah mana yang baik untuk keselamatan dunia dan akhiratnya. Dan kalaupun mereka memilih yang baik, memilih Al-Quran dan Sunnah, memilih menjadi orang yang mukmin, menjadi Muslim, itu pun tidak akan terjadi kalau Allah tidak berkehendak untuk memberikan pertolongan kepadanya. Kalau Allah tidak memberikan izin kepadanya. Nah, demikian ya. Jadi seperti itu, bagaimana kita untuk bisa memahami takdir dan beriman kepada takdir adalah obat. Tema kita, beriman kepada takdir adalah obat. Ini salah satu ya, bukan satu-satunya. Beriman kepada takdir adalah obat, merupakan salah satu faedah, keutamaan, dan manfaat setelah kita memahami masalah takdir. Menjadi obat sehingga ketika terjadi apapun pada diri kita, kita menjadi lebih tenang, lebih tentram, lapangnya jiwa, lapangnya hati. Karena ini semua terjadi pasti dengan izin Allah. Adanya kematian, siapapun yang mati, ya, orang-orang yang kita cintai, dari orang tua kita barangkali, ya, mungkin saudara kita barangkali, atau siapa saja, itu semua terjadi dengan takdir Allah. Jadi kita merasa lebih tenang. Ini merupakan obat. Terjadinya musibah, terjadinya bencana, terjadinya wabah, ini pandemi sudah 1,5 tahun ya.
Ini terjadi semua dengan izin Allah. So, Allah sudah mencatat semuanya. 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi ini, Allah sudah mencatat di Lauhul Mahfuz bahwa akan terjadi pandemi. Mohon dipahami ya. Ini kita bicara tentang Islam, syariatnya yang benar, akidah yang benar. Ya, Allah sudah mencatat, Allah sudah mengetahui bahwa akan terjadi pandemi pada tahun sekian, pada bulan sekian. Sampai kapan terjadinya pandemi ini, Allah sudah tahu. Itu takdir. Ya, meskipun sebab-sebabnya kita lihat memang perbuatan-perbuatan manusia, dosa manusia, kelakuan manusia, bagaimana aktivitas mereka yang bertentangan dengan syariat, ya. Memang takdir itu berjalan dengan sebab. Ya, sebab dan terjadilah akibat. Tapi itu semua sudah diketahui oleh Allah. Sebelum terjadinya sesuatu, apapun yang di langit dan di bumi, Allah sudah tahu. Kita berada di tahun 2021. Allah sudah tahu sampai hari kiamat nanti apa yang akan terjadi. Nah, itu takdir. Subhanallah. Jadi kita jangan terlalu bergembira, berlebihan dengan sesuatu nikmat yang kita miliki, dan juga jangan terlalu sedih dengan apa yang luput dari diri kita. Karena itu semuanya berjalan sesuai dengan takdir Allah yang Allah sudah tetapkan. Ingat, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Coba kita lihat ya, bagaimana Allah firmankan di surah Al-Hadid. Di surah Al-Hadid, surah ke-57, ayat ke-22 dan 23. Tidak ada satu bencana yang menimpa di bumi ini, kata Allah. Al-Hadid ya. Tidak ada satu bencana yang menimpa di bumi ini, dan tidak pula pada dirimu. Bencana yang menimpa bumi ini, dengan pandemi dan lain-lain, dan bencana yang menimpa pada dirimu. Kata Allah, melainkan itu semua sudah tertulis, sudah tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz. Database tercatatnya kitab induk yang hanya Allah yang mengetahuinya. Lalu Allah berikan informasi beberapa kepada para nabi dan rasul dan kepada para malaikat. Secara keseluruhan hanya Allah yang tahu apa yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Apa yang terjadi pada diri kita. Kita ini menjadi seperti apa, kapan matinya, rezekinya bagaimana, sengsara atau bahagia, di surga atau di neraka. Allah sudah tahu semua. Sudah tercatat semuanya di Lauhul Mahfuz. Karena Allah Maha mengetahui kejadian yang akan terjadi nanti. Karena bukan sekedar mengetahui, tapi Maha mengetahui. Ya, sampai hari kiamat, bukan hanya masalah kita saja. Sampai hari kiamat dan bahkan setelahnya, Allah semuanya tahu. Karena Allah sudah tetapkan, Allah sudah putuskan, Allah sudah tulis. Ini masalah gaib. Ya, hanya bisa dicapai dengan iman. Ya, kalau kita logikakan bagaimana cara memahami takdir pakai logika sampai betul-betul dipahami oleh akal, tidak bisa. Harus disertai dengan iman. Makanya beriman kepada hal-hal yang gaib. Ya, termasuk rukun iman tadi. Rukun iman ini hal yang gaib. Beriman kepada Allah, kita tidak pernah melihat Allah, tapi kita percaya. Beriman kepada malaikat, tidak pernah melihat malaikat, tapi kita percaya. Ya, beriman kepada kitab-kitab yang kita tidak pernah bisa melihat, Taurat, Zabur, tapi kita beriman. Ya, beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk, kita pun beriman. Jadi dengan iman, dengan keyakinan untuk bisa menjalani takdir ini dengan baik. Jadi tidak ada satu bencana yang menimpa di bumi, nggak ada bencana yang menimpa dirimu, melainkan sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Allah sudah tulis. Tulisannya sudah ada. Dan tulisan ini ya tidak akan berubah selama-lamanya. Apa yang sudah Allah tulis, Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz, kitab induk database yang besar. Tidak akan berubah selama-lamanya. Nah, itu namanya apa? Takdir mutlak. Ya. Sesungguhnya demikian itulah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Nangis boleh ya, sedih boleh, tapi jangan berlebihan. Dengan orang yang kita cintai ternyata meninggal dunia. Ya sudah, takdir dari Allah.
Tapi bukan berarti sekali lagi kita tidak boleh menangis. Menangis itu sebagai wujud ekspresi karena kita cinta dan sayang kepada orang yang telah meninggalkan kita. Boleh-boleh saja, tapi jangan berlebihan. Dan Allah sudah katakan ini takdir. Dan juga kamu jangan terlalu bergembira berlebihan terhadap apa yang diberikan Allah kepadamu. Dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Ini obat bagi kita jamaah sekalian. Kita ini hidup puluhan tahun selama di dunia sampai mati, perlu ada obat yang mengobati apa? Penyakit hati. Beriman kepada takdir itu adalah obat bagi penyakit yang ada di dalam hati. Agar hati semakin bersih, semakin sehat, semakin selamat, semakin suci, ya, semakin baik. Itu obatnya adalah beriman kepada takdir, tapi harus dipahami dengan benar. Ya, subhanallah. Jadi jamaah sekalian yang berbahagia, berbeda dengan orang kafir ya. Kalau orang kafir mengatakan bahwa ini terjadi dengan sebab saya. Saya yang berbuat, sayalah yang mengalami peristiwanya, dan saya menentukan segala-galanya. Kalau saya ingin baik, maka seperti ini. Kalau saya ingin tidak baik, maka caranya seperti ini. Mereka tidak melibatkan Allah. Ya, seakan-akan semua perbuatan mereka ditentukan oleh diri mereka sendiri. Dalam Islam tidak seperti itu. Dalam Islam kita mendapatkan informasi dari pencipta langit dan bumi. Memang ada takdir mutlak yang kita tidak bisa campur di situ. Allah menentukan semua kapan seseorang itu akan mengalami kematian dan lain-lain. Tapi ada takdir yang kedua, takdir pilihan. Yang dimana manusia diberikan pilihan untuk memanfaatkan kesempatan hidupnya selama di dunia ini. Ketika dia tahu bahwa Allah sudah menetapkan sesuatu, lalu dia ikuti yang benar, maka dia mendapatkan manfaat, mendapatkan balasan. Tetapi ketika dia ternyata menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, maka dia pun akan mendapatkan mudarat dari perbuatannya tersebut. Jadi sebagai obat penyakit hati, ini salah satu ya, bukan satu-satunya. Beriman kepada takdir itu bisa memiliki beberapa manfaat, sangat banyak sekali. Bisa menumbuhkan keberanian, ya, ketika beriman kepada takdir, karena dia tahu bahwa tidak akan terjadi sesuatu pada diri saya, melainkan itu sesuai dengan ketetapan dari Allah. Dia menjadi orang yang berani. Itu akibat dari beriman kepada takdir. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah Allah takdirkan bagi kami. Berani dia. Masya Allah, tidak takut mati. Dia berperang misalnya, masuk ke daerah musuh. Karena dia tahu bahwa tidak akan mendapatkan celaka kecuali jika Allah berkehendak. Dia sudah ikhtiar untuk membentengi dirinya, tapi kalau sudah terjadi celaka juga, mati juga, ya sudah. Berarti ini memang takdir dia seperti itu. La yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Dialah pelindung kami, Allah, dan kepada Allah lah orang-orang beriman bertawakal. Maka ini termasuk masa-masa pandemi seperti ini ya. Jangan terlalu berlebihan. Dalam rasa takut, kita khawatir dengan terjadinya wabah virus corona, kita lakukan protokol kesehatan, silakan saja. Ini ikhtiar kita. Kita berdoa agar kita terhindar dari wabah virus corona, kita memakai masker barangkali, silakan saja. Minum minuman, suplemen-suplemen, vitamin-vitamin, silakan saja. Tetapi perlu diketahui bahwa takdir akan berjalan. Siapa yang akan kena, meskipun dia sudah berlapis-lapis pembentengannya, kalau Allah sudah takdirkan kena, ya kena. Kena juga wabah virus corona. Menggigil juga dia, demam juga dia. Subhanallah, padahal sepertinya sudah divaksin juga. Ya, sudah divaksin. Ya, sudah dengan berbagai macam usaha, ikhtiar manusia. Tapi jika ikhtiar tersebut berjalan, Allah juga berjalan takdirnya. Jika ikhtiar tersebut berjalan sesuai dengan kehendak Allah untuk dia selamat, maka dia selamat. Tapi kalau dia sudah ikhtiar dengan pembentengan segala macam, tapi Allah takdirkan ternyata memang dia akan kena, ya kena.
terjadinya wabah virus corona itu dia terkena penyakit COVID-19. Ya sudah, kalau kena alhamdulillah kita bisa bersabar dan kita berbaik sangka kepada Allah, kita ikhlas dan kita berharap pahala dari Allah. Allah gugurkan dosa-dosa. Kalaupun tidak kena, alhamdulillah juga, bersyukur juga. Ya, jadi takdir yang buruk pun kita hadapi dengan tahmid, alhamdulillah. Coba kita evaluasi kembali, kenapa terjadi keburukan ini? Kalau kita sudah menghindarinya, keburukan itu dan terjadi, ya berarti memang sudah terjadi dengan kehendak Allah, berarti Allah inginkan kita untuk bersabar menghadapi ujian. Tapi kalau kita sudah ikhtiar, ternyata alhamdulillah selamat, nggak terkena penyakit COVID-19. Bukan karena kitanya yang hebat. Wah, dia pembentengannya bagus ya. Oh, dia kan ustadz, doanya kan makbul. Jangan ngomong seperti itu. Ternyata ustadz juga banyak yang mati. Ya, ulama juga ada yang banyak yang mati. Nggak ada patokan dia mau ustadz atau tidak. Mengatakan bahwa dia ibadahnya banyak, doanya makbul. Tidak. Bukan ustadznya, tapi selama dia sudah ikhtiar, ternyata alhamdulillah dia selamat, tidak terkena penyakit COVID-19. Karena memang Allah mentakdirkan dia selamat. Tapi ada orang lain yang sudah berusaha ikhtiar maksimal dengan pembentengan macam-macam, bahkan sampai vaksin 2 kali, sampai booster. Tapi ternyata, ya secara logika kan, oh nggak kena dia ini. Nggak kena dia, sudah suplemen ini ya, sudah coba ini nggak kena dia. Perkiraan kita logikanya sangat kuat, tapi Allah takdirkan dia kena. Nah ini subhanallah, semuanya berjalan dengan takdir. Maka kalaupun kena, maka inilah caranya Allah untuk membuat kita jadi bersabar, dan pasti ada hikmahnya. Kalaupun tidak kena, maka ini juga caranya Allah, takdir Allah yang Allah inginkan agar kita bersyukur kepadanya. Intinya, kena atau tidak kena itu semua terjadi dengan berjalan bersama takdir Allah. Maka hidup tenang. Apapun yang terjadi jamaah sekalian, hidup kita akan tenang kalau kita menyandarkan apa yang terjadi itu kepada takdir Allah, keputusan Allah, dengan izin Allah, dan kehendak dari Allah. Ini penting sekali. Makanya ada orang yang berlebihan dalam gelisah, galau, bingung, nggak bisa tidur, ya, resah, gimana ini, sampai berlebihan. Ini bisa jadi karena mereka tidak beriman kepada takdir Allah, atau dia beriman tapi tidak memahami takdir Allah. Sehingga tidak menjadi obat baginya. Ada orang yang beriman, saya beriman kepada rukun iman, hafal semua rukun iman ya, tapi nggak paham. Dia hanya beriman, yakin, ya, dia mengetahui, dia percaya, tapi nggak paham. Sehingga ketika terjadi sesuatu pada dirinya, dia pun menjadi orang yang tidak siap, dan akhirnya stres berat, dan akhirnya mengalami penyakit, stroke, dan lain-lain. Tidak terjadi ketenangan. Tapi ada orang yang beriman sekaligus paham. Nah ini, dia beriman kepada takdir Allah, dan dia pun paham bagaimana memahami takdir secara benar. Bahwa takdir terbagi dua, ada takdir mutlak, ada takdir ikhtiar. Takdir mutlak ini semuanya adalah keputusan dari Allah yang pasti akan terjadi dan tidak akan berubah selama-lamanya. Seperti kematian, terjadinya kiamat, terjadinya segala macam peristiwa ya, yang Allah memang sudah takdirkan tidak akan berubah. Tapi ada juga takdir ikhtiar, di mana takdir ini ya dilibatkan adanya pilihan manusia, dan pilihan manusia itu tidak akan terjadi melainkan dengan izin Allah, dengan takdir Allah, dengan keputusan Allah, dan itu semua pun sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Jadi untuk apa ini? Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah Allah sudah tahu seseorang itu di neraka atau di surga? Iya, Allah sudah tahu. Allah Maha mengetahui seseorang itu akan di surga, seseorang itu akan di neraka. Lalu kata para sahabat, untuk apa lagi kita ya beramal? Toh Allah sudah tahu kok di mana posisi kita, di surga siapa, di neraka siapa. Untuk apa lagi kita beramal? Kata Rasulullah, tidak seperti itu. Kamu tetap beramal, beramallah. Perintah Allah perintahkan kita untuk beramal. Beramal dan terus beramal. Ya, memperbanyak amal soleh, karena kita tidak tahu apa yang telah tertulis
apa yang telah tercatat, apa yang telah ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Kita tidak ada yang bisa mengetahui. Malaikat pun tidak mengetahui semuanya. Para nabi dan rasul pun tidak mengetahui semuanya. Hanya sedikit yang diinformasikan kepada mereka, berita-berita gaib yang ada ditulis di Lauhul Mahfuz. Itu database yang terbesar. Bayangkan seluruh makhluk di langit dan di bumi, apapun yang terjadi, yang Allah ciptakan, semuanya sudah ditulis. Allah perintahkan yang pertama kali kepada pena untuk menulis. Ya, subhanallah. Maka karena kita tidak tahu bagaimana nasibnya, maka kita beramal. Kita diciptakan untuk beramal, beramal dan beramal. Dan kita diperintahkan untuk berusaha, ikhtiar, maksimal, sungguh-sungguh, bersemangat, ya selama kita hidup di dunia ini. Jangan menyandarkan ya, barangkali sudah takdir saya begini ya. Kalimat boleh nggak mengucapkan kalimat seperti itu? Ini sudah takdir saya seperti ini. Kadang-kadang ada orang yang mengucapkan kalimat seperti itu, ini sudah takdir saya. Padahal dia melakukan perbuatan maksiat sambil mengucapkan kalimat seperti itu. Nah, ini nggak boleh. Haram hukumnya. Saya berzina ini karena takdir. Dia sedang berbuat kemaksiatan dan menyandarkan kepada takdir. Perkataan ini tidak boleh. Tetapi bolehnya kita menyebutkan bahwa ini semua dengan takdir Allah kapan? Ketika kita sudah bertaubat. Kalau kita sudah bertaubat, misalnya ada seseorang yang dulunya dia penzina, dia pemabuk, ya, maka dia ditanya oleh seseorang yang tahu dengan kondisinya, kenapa kamu dulu pemabuk? Kenapa dulu kamu itu penzina? Orang ini tahu, bukan dia yang mengumbar aibnya, tapi ada orang yang tahu, kamu kan dulu pemabuk, kamu kan dulu penzina, maka boleh orang tersebut mengatakan mungkin ini sudah takdir Allah. Ya, mungkin ini sudah takdir Allah. Karena dia sudah bertobat, sudah meninggalkan semuanya. Ya, kenapa boleh? Karena ia sudah bertobat dan boleh berkata seperti itu. Tetapi jika belum bertobat, lalu berkata, saya berzina karena takdir. Ya, nah ini adalah kemaksiatan. Tetapi kalau perbuatan masa lalu yang sekarang dia sudah bertobat, setelah dia bertobat orang bertanya, kenapa kamu berbuat seperti itu di masa yang lalu? Maka dia boleh mengatakan bahwa mungkin ini sudah takdir dari Allah. Nah, itu boleh. Mungkin ini semua takdir dari Allah yang menyebabkan saya melakukan perbuatan seperti itu karena sekarang kondisinya dia sudah berubah menjadi orang yang baik. Ya, jadi intinya jamaah sekalian, saya ingin menyampaikan pada kesempatan kali ini sikap yang benar terhadap takdir. Kita Muslim jangan sampai salah ini. Sikap yang benar terhadap takdir. Yang pertama, jangan menyibukkan diri memikirkan takdir. Sibuk setiap hari, setiap saat memikirkan takdir. Karena ini bisa membahayakan akidah. Bisa membahayakan akidah seseorang. Tapi hendaknya kita sibukkan dengan beramal saleh, menuntut ilmu, berbaik sangka kepada Allah, dan seterusnya. Kita memahami takdir, ya memang kita berusaha memahami. Dan bisa dipahami, insya Allah, sesuai dengan kemampuan kita yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul dan para ulama kita. Tapi jangan menyibukkan diri dengan masalah takdir, memikirkan takdir. Karena ini takdir masalah gaib. Pak Ustadz, tolong dong sampaikan kepada saya penjelasan tentang takdir, karena saya belum paham-paham juga. Nah, mari kita sampaikan. Tapi kalau kita ingin memikirkan terus, dibahas terus, secara detail, rinci, nggak mungkin bisa. Kita hanya bisa memahaminya secara global, sesuai apa yang Allah dan Rasul-Nya informasikan kepada kita. Ya, mungkin masalah lain, masalah sholat, bagaimana caranya, masalah zakat, bagaimana caranya, insya Allah secara rinci pun ada, dijelaskan oleh para ulama. Tapi kalau secara rinci tentang masalah takdir, nggak bisa. Karena ini merupakan sesuatu pengetahuan, ilmu yang hanya Allah yang mengetahui. Rahasia Allah ini. Rahasia Allah. Kita cuma dikasih informasi sedikit sekali. Kita disuruh beriman. Beriman kepada hal yang gaib. Percaya, iman, yakini. Selesai. Kamu amal. Tapi kan saya sudah ditentukan ini. Bahwa nanti seseorang itu akan di surga atau di neraka.
Ya, kita katakan bahwa kita kan tidak tahu. Siapa yang tahu bahwa saat ini dia sudah di surga? Nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu saat ini bahwa seseorang akan sudah pasti di neraka? Nggak ada yang tahu. Siapa yang saat ini yang sudah bisa berhasil melihat langsung di Lauhul Mahfuz? Dia bisa melihat semua tulisan Allah, catatan Allah, database Allah. Dia bisa tahu melihat semuanya hal-hal yang gaib, dan dia dapatkan ternyata dirinya termasuk orang yang masuk surga. Nggak ada yang tahu. Nggak ada. Kecuali jika Allah turunkan wahyu. Rasul menjelaskan kepada sahabat, sehingga tahulah kita. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Ali di surga, Utsman di surga. Ya, karena informasi dari Rasul, dan Rasul berkata dengan tuntunan wahyu. Ya, Rasul diinformasikan, para nabi dan rasul secara umum diinformasikan tentang masalah ya adanya ilmu Allah itu, ya, tapi bukan semuanya, hanya sedikit yang ditulis oleh Allah, ya, yang ada di Lauhul Mahfuz. Begitu juga malaikat. Malaikat pun tidak mengetahui semuanya, hanya sedikit yang Allah informasikan kepada malaikat. Allah perintahkan malaikat, ya, ketika roh ditiup pada usia 4 bulan pada janin dalam kandungan seorang ibu, ya, maka disitulah ada takdir tentang masalah ajalnya, masalah rezekinya, masalah jodohnya, senangnya, bahagianya. Mereka diinformasikan oleh Allah sedikit tentang bagaimana takdir si janin tersebut. Ada takdir harian, ada takdir tahunan, ya. Yang tahunan ini seperti malam Lailatul Qadar, Allah menginformasikan kepada malaikat dari database yang ada di Lauhul Mahfuz. Allah sampaikan kepada malaikat, ini takdir tahunan bagi seorang makhluk. Ada takdir harian bagi seorang makhluk, ya. Nah, ini yang mesti kita pahami. Jadi kita memahami masalah ini merupakan satu hal yang penting sebagai obat yang akan menjadikan kita lebih tenang, lebih tentram, lebih lapang jiwa kita. Karena kita tahu bahwa ini semua terjadi dengan izin Allah. Kalau terjadi begini, kita tenang. Kalau terjadi begini, kita tenang. Ya, apapun yang terjadi membuat kita jadi tenang, karena kita tahu ini semua terjadi dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, dan Allah sudah menetapkannya 50.000 tahun sebelum terjadinya langit dan bumi. Ya sudah, jadi gimana? Jalani saja, yang penting amal soleh kita gimana nih? Amal soleh kita gimana? Masalahnya Allah sudah tahu siapa hamba di surga, siapa hamba di neraka. Itu pengetahuan Allah. Tetapi kita kan tidak tahu di mana nasib kita. Ya, maka karena kita tidak tahu, maka kita diperintah untuk beramal soleh. Beramal soleh, maka yang pertama, sikap yang benar terhadap takdir, jangan menyibukkan diri memikirkan takdir, karena itu bisa membahayakan akidah, tapi sibukkanlah dengan beramal soleh, menuntut ilmu, berbaik sangka kepada Allah, dan lain-lain. Yang kedua, sikap yang benar terhadap takdir adalah yakinilah bahwa Allah itu maha adil. Allah maha adil, Allah tidak pernah zalim kepada siapapun. Apapun yang Allah sudah takdirkan 50.000 tahun yang dikatakan 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi, tentang takdir kita, takdir alam, bumi, langit, semua tumbuhan, hewan, sampai hari kiamat, sampai kapanpun, itu semua dengan keadilan Allah. Allah maha adil. Terjadinya takdir yang baik dan takdir yang buruk, itu pun semua dengan keadilan Allah. Termasuk takdir yang buruk ini apa? Yang kita lihat adanya pandemi, ya, wabah virus corona. Ini takdir yang buruk, tapi itu semua terjadi dengan kehendak Allah, dengan izin Allah, dan pasti ada sebabnya. Ya, jadi Allah nggak zalim. Memang dengan izin Allah, kehendak Allah, takdir Allah, dan itu sudah Allah ketahui. Allah sudah tahu. Jangankan 2021, yang dulu awal pertama kali tercipta langit dan bumi, bahkan sebelum langit dan bumi ada, sampai nanti hari kiamat, sampai seterusnya, Allah sudah tahu semuanya. Tinggal kita saja bagaimana kita memikirkan diri kita. Jangan memikirkan ilmunya Allah. Ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu. Pengetahuan Allah itu sangat luas, maha luas. Serahkan saja kepada Allah. Jangan samakan kita dengan pencipta kita. Nah, kalau kita menyamakan makhluk dengan Khalik, ya tentunya akan stres. Ya, orang itu akan menjadi sesat. Karena dia samakan antara manusia dengan pencipta manusia.
Allah maha segala-galanya. Kalau manusia sekedar mengetahui, bukan maha mengetahui. Dan manusia tahu setelah terjadi. Setelah terjadi, baru dia tahu, oh ternyata begini, setelah terjadi. Tapi Allah berbeda. Belum terjadi saja, Allah sudah tahu. Belum terjadi. Masih ribuan tahun yang akan datang. Bukan besok ya. Ribuan tahun yang akan datang terjadi, Allah sudah tahu. Nah, itu bedanya. Jangan samakan Allah dengan makhluknya. Tapi semuanya yakinilah bahwa Allah Maha Adil, Allah tidak pernah zalim kepada siapapun. Ini cara kedua. Yang ketiga, sikap yang benar terhadap takdir, yakinilah bahwa takdir itu rahasia Allah. Kita sebatas diperintahkan untuk mengimani takdir. Dan kita tidak diperintah untuk memikirkannya karena itu di luar kemampuan akal manusia. Ini rahasia Allah. Yang Allah tidak berikan kepada makhluknya kecuali sedikit sekali, yaitu kepada malaikat. Akhirnya malaikat pun jadi tahu, oh ternyata makhluk ini, manusia ini, namanya ini, dia itu akan begini, ya. Atau Allah berikan informasi kepada Nabi dan Rasul, oh ternyata nanti akan begini, akan begini. Inilah menjadi mukjizat. Nabi dan Rasul mendapat mukjizat. Dia bisa tahu ini, ya karena Allah yang memberitahu. Tapi sedikit semuanya yang diberikan informasi itu pada Nabi dan Rasul dan kepada para malaikat. Sedangkan secara global, semua dan rinci, hanya Allah yang tahu. Jadi ini rahasia Allah, dan kita sebagai manusia yang Allah ciptakan, hanya diperintah untuk beriman, dan kita tidak diperintah untuk memikirkan secara detail. Ya, tetapi Allah sekali lagi tidak pernah zalim, semua keputusannya adil, semuanya keputusan ada maslahat, semua keputusannya ada kebaikan untuk makhluknya. Ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, sikap yang benar terhadap takdir adalah yakinilah bahwa Allah tidaklah menyesatkan suatu kaum, melainkan pasti ada sebabnya. Tidak menyesatkan manusia, pasti ada sebabnya, dan Allah tidaklah memberikan hidayah melainkan dengan rahmat dan karunia-Nya. Jadi yakini Allah tidak menyesatkan seseorang menjadi kafirlah dia, pasti ada sebab, karena dia tidak mau mencari kebenaran, karena dia malas, ya, karena dia tidak berusaha, karena nggak sungguh-sungguh. Jadi Allah tidak menyesatkan seseorang, tetapi melainkan pasti ada sebabnya. Dan Allah pun tidaklah memberi hidayah kepada seseorang, melainkan dengan rahmat dan karunia-Nya. Tapi ada berita gembira ini, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Berita gembira, manfaat beriman kepada takdir, selain tadi menjadi obat bagi hati, sehingga kita merasa ringan ketika menghadapi berbagai macam musibah. Ya, ringan menghadapi berbagai macam musibah dengan kita beriman kepada takdir. Ada lagi yang bisa kita dapatkan pada pertemuan kali ini adalah sesuatu yang bisa merubah takdir. Takdir mutlak tidak bisa berubah. Takdir ikhtiar itu berdasarkan pilihan kita, yang itu berjalan dengan takdir Allah juga, dan takdir ikhtiar itu bisa berubah. Yang berubah itu takdir ikhtiar. Seperti adanya jodoh, adanya rezeki, ya, adanya sesuatu yang kita menjadi pinter, menjadi sukses, ya, menjadi seterusnya. Ini adalah pilihan manusia dan itu bisa berubah. Ya. Yaitu gimana caranya? Dengan doa. Karena Nabi mengatakan bahwa tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Doa itu bisa merubah takdir. Dengan izin Allah. Ya. Yang berubah itu takdir yang bergantung dengan doa, dan yang berubah adalah takdir ya selain di Lauhul Mahfuz. Ingat, yang berubah itu adalah takdir selain di Lauhul Mahfuz, yaitu takdir apa? Takdir yang Allah berikan informasi kepada malaikat ketika dalam janin seorang ibu. Itu yang bisa berubah. Atau takdir harian, atau takdir tahunan. Bukan takdir yang di Lauhul Mahfuz ya. Semua catatan di Lauhul Mahfuz tidak akan dirubah. Tetapi ketika jatuhnya informasi itu kepada malaikat, lalu malaikat mencatatnya bagaimana nanti ketika dijanin, atau takdir harian, takdir tahunan ketika malam Lailatul Qadar, nah itu yang bisa berubah. Bukan catatan di Lauhul Mahfuz. Ya, subhanallah. Jadi
Misalnya orang itu ditakdir yang ditulis oleh malaikat ketika dalam kandungan ya, dalam kandungan seorang ibu, takdir umri. Ditulis berumur sekian karena dia sakit. Ditulis berumur sekian karena sakit. Ya, ditakdirkan bahwa dia sakit pada umur sekian. Tetapi kemudian dia rajin berdoa agar diberikan kesehatan, agar diberikan kesembuhan, sehingga takdirnya berubah dengan sebab doa. Akhirnya dia menjadi orang yang umurnya panjang dan menjadi berkah. Perubahan takdir ini karena doa juga tertulis di dalam takdir Allah yang ada di Lauhul Mahfuz. Ya, tolong bedakan ya sekali lagi, barangkali ada yang belum paham. Takdir catatan Allah di Lauhul Mahfuz, kitab induk database besar ini tidak akan berubah. Tapi ketika Allah informasikan kepada malaikat adanya takdir yang ada dalam kandungan seorang ibu, ya, adanya takdir ketika di malam Lailatul Qadar, adanya takdir sifatnya harian, nah, itulah yang bisa berubah. Bisa berubah. Ya, meskipun Allah jodohkan seseorang dengan orang ini jodohnya dengan si fulan. Tapi bisa berubah menjadi jodohnya dengan orang lain, nggak jadi dengan si fulan. Tapi perubahan itu Allah tahu, sudah tertulis juga di Lauhul Mahfuz. Nah, ini yang mesti dipahami. Malaikat mencatat dan mengetahui bahwa jodohnya si fulan ini. Malaikat sudah tahu bahwa dia mati pada tanggal sekian pada hari ini, sesuai dengan informasi yang mereka dapatkan dari Allah. Tapi jika hamba itu berdoa, dia minta kepada Allah dipanjangkan usia dalam keberkahan, seharusnya 50 tahun menjadi 70 tahun. Bisa nggak sih? Bisa. Yang awalnya dia sakit-sakitan, lalu menjadi sembuh dengan doa dia, bisa. Nah, jadi malaikat cuma tahu yang 50 tahun, ternyata berubah menjadi 70 tahun. Dengan sebab doa dari hamba. Jadi doa itu bisa merubah takdir. Tapi pahami, perubahan dari 50 menjadi 70 itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Nah, itu. Awalnya 50 yang diinformasikan kepada malaikat. Malaikat tahu dia 50. Awalnya diinformasikan kepada malaikat jodohnya adalah si fulan. Tapi dengan sebab dia berdoa, akhirnya jodoh kepada si fulan berubah menjadi fulan yang lain. Nggak jadi nikah sama orang ini, nikah sama orang lain. Nah, perubahan ini Allah sudah tahu. Perubahan ini yang pertama menjadi yang kedua, Allah sudah tahu. Perubahan itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, yang malaikat tidak tahu. Malaikat tahunya yang pertama, keputusan pertama, takdir pertama, ketetapan pertama. Tapi adanya perubahan itu Allah sudah tahu di Lauhul Mahfuz. Ya, subhanallah ya. Ini jadi kenapa bisa begitu? Karena Allah mengatakan yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Ya, Allah menghapus apa yang Allah tetapkan dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki. Dihapus ketetapan yang pertama dan dirubah menjadi ketetapan yang kedua. Silakan buka di surah Ar-Ra'd, surah 13 ya. Ayat ke berapa itu? 29 dapat 39 ya. Coba kita lihat yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah menetapkan 39 ya. Ar-Ra'd surah 13 ayat ke-39. Allah menghapus ketetapannya, takdirnya yang pertama, dan Allah menetapkan takdir yang kedua. Adanya perubahan ini ya dengan sebab doanya ya manusia karena mereka minta diberikan yang lebih baik. Ya, ketetapannya Allah rubah. Tapi perubahan ini dari pertama menjadi kedua Allah sudah tahu. Itu pun sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tapi kita tidak tahu. Apakah nanti yang terjadi ketetapan yang pertama? Karena apa? Karena tidak ada usaha dari manusia itu sendiri. Terjadilah yang pertama, ya sampai mati dia. Terjadi ketetapan yang pertama. Tapi dengan adanya usaha ikhtiar tadi, ikhtiari ya, takdir ikhtiar, dia berdoa, dan Allah kabulkan doanya, jadilah yang pertama berubah menjadi yang kedua. Karena memang usaha mereka untuk minta yang lebih baik, minta terbaik, minta diselamatkan, minta ini, akhirnya berubah menjadi yang kedua. Nah, perubahan ini terjadi dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan Allah bisa merubah keputusannya dan bisa merubah takdirnya. Tetapi
perlu kita ketahui dalam ilmunya Allah, perubahan itu pun sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Dari yang pertama menjadi yang kedua sudah tercatat. Allah sudah tahu itu. Kitanya yang tidak tahu. Kitanya tidak tahu. Ternyata kita ini mendapatkan jodohnya ini misalnya. Padahal bisa jadi, ini mohon maaf contoh saja. Bisa jadi jodoh pertama itu si A. Tapi Allah rubah menjadi si B. Akhirnya dialah menjadi istri kita, menjadi suami kita. Menjadi si B, nggak jadi yang di A. Padahal yang pertama itulah ketetapan Allah. Tapi dengan sebab doa tadi, kita ikhtiar, kita minta kepada Allah, karena doa bisa merubah takdir. Akhirnya menikah sama si B, nggak jadi dengan A. Nah, perubahan dari A ke B itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Allah sudah tahu kejadian yang akan terjadi ya besok, lusa, minggu depan, ribuan tahun yang akan datang, Allah sudah tahu. Tapi kitanya tidak tahu apakah ini hasil dari perubahan dengan sebab doa kita, menjadi suami ini, menjadi istri ini, oh inilah hasil dari perubahan doa kita, atau memang inilah ketetapan pertama, bukan perubahan menjadi ketetapan yang kedua. Nah, seperti itu. Ya. Jadi, insya Allah ini mudah dipahami ya. Kita membahas tentang beriman kepada takdir adalah obat bagi hati kita. Karena kita ingin tenang, kita ingin bahagia selama hidup di dunia ini. Maka jangan sampai kita sebagai muslim tidak memahami tentang masalah beriman kepada takdir, karena kalau kita kembalikan kepada Allah semuanya, kita serahkan kepada Allah, dan kita pahami dalam kerangka syariat, kerangka akidah yang benar, maka hidup kita akan lebih baik, ya, dan kita pun akan lebih bersemangat, akan lebih bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri kita, beramal soleh, dan meraih ridho dan cinta dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, demikianlah barangkali yang bisa saya sampaikan selama 1 jam ini kurang lebih secara ringkas. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan kita buka sesi tanya-jawab. Barangkali ada jamaah yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz atas materinya pada kajian pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Sudah masuk beberapa pertanyaan Ustaz. Mungkin pertanyaan akan kita gabungkan saja karena ada beberapa pertanyaan yang sesuai atau yang sama. Seperti ini Ustaz, berkaitan dengan takdir. Apakah takdir itu bisa dirubah Ustaz? Nah, yang selanjutnya masih dengan topik yang sama. Jika kondisinya ada seorang sahabat yang lost kontak, Ustaz, apakah hal ini sudah menjadi takdir Allah juga, Ustaz? Sedangkan kita sudah berusaha seperti itu. Nah, baik. Yang selanjutnya mungkin berkaitan dengan hijrah nih, Ustaz. Kalau misalkan Allah sudah mentakdirkan kita tidak bisa berhijrah, padahal kita sudah berusaha sebaik mungkin,